Selamat sore, kita bertemu kembali pada mata kuliah ilmu lingkungan bagi mahasiswa program studi manajemen sumber daya perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita masih melanjutkan pembahasan modul 2 dengan topik sumber daya alam dan jasa lingkungan. Perkuliahan pada minggu ini akan membahas sumber daya alam dan jasa ekosistem bagian 2 yang meliputi prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam dan jasa ekosistem dan implikasi lingkungan hidup dari pengelolaan sumber daya alam dan jasa ekosistem. Kita akan bahas materi yang pertama, prinsip pengelolaan sumber daya alam dan jasa ekosistem. Pada dasarnya, dasar dari ilmu pengelolaan sumber daya alam dan jasa ekosistem adalah ekologi dengan pendekatan ekosistem. Jadi ada kecenderungan para ahli dewasa ini menggunakan pendekatan ekosistem di dalam pengelolaan sumber daya alam dan jasa ekosistem. Pendekatan ekosistem ini artinya harus memperhatikan ekosistem secara holistik terkait pengelolaan sumber daya alam dan jasa ekosistem ini dengan tujuan agar sumber daya alam dan jasa ekosistem dapat dikelola secara berkelanjutan. Dalam ekologi kita mengenal berbagai macam ekosistem seperti ekosistem hutan, danau, laut, dan padang rumput, dan banyak lagi. Di dalam ekosistem ini, manusia tidak mempunyai peran dalam proses-proses ekologis. Perannya walaupun ada sangat minimal, selain sebagai pemakai atau konsumen. Ini harus dipahami oleh manusia bahwa keberadaan ekosistem itu pun bisa berjalan proses-proses ekologisnya tanpa intervensi dari manusia. Nah, dalam pengelolaan sumber daya alam dan jasa ekosistem, manusia akan mengubah dan mengatur penggunaan ekosistem tersebut dan sekaligus membinanya. Nah, ini dalam konteks pengelolaan, beda dengan pemanfaatan. Ya, banyak juga sumber daya alam hanya dimanfaatkan tanpa dikelola. Dalam konteks kita berbicara pengelolaan sumber daya alam dan jasa ekosistem, di sini manusia tidak hanya mengubah dan mengatur penggunaan ekosistem tersebut, tetapi juga ada intervensi di dalam membinanya. Ekosistem yang dikelola manusia itu disebut dengan ekosistem sumber daya alam, di mana manusia bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pembina. Jadi di sini ada komponen baru di dalam pengelolaan ekosistem itu adalah dari aspek peran manusia ya, dalam membina ekosistem tersebut. Maka dari itu, pengelolaan sumber daya alam dan jasa ekosistem dapat didefinisikan sebagai usaha manusia dalam mengubah ekosistem sumber daya alam agar manusia memperoleh manfaat yang optimal dengan mengusahakan kontinuitas produksinya. Nah, di sini pengelolaan sumber daya alam dan jasa ekosistem
dapat pula diberi batasan sebagai suatu proses pengalokasian sumber daya alam dalam ruang dan waktu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam pengalokasian sumber daya alam, ini diusahakan adanya perimbangan antara populasi manusia dan sumber daya alam itu sendiri, dengan disertai upaya mengusahakan pula pencegahan kerusakan pada sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, pada pengelolaan sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau renewable resources, pendayagunaannya memerlukan pengelolaan yang tepat, meliputi ini antara lain saja, yaitu adalah sejauh mungkin mencegah dan mengurangi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup pada saat pengelolaannya. Kemudian dapat menjamin kelestarian sumber daya alam untuk kepentingan generasi yang akan datang. Jadi tidak hanya untuk generasi saat ini. Sementara itu, sumber daya alam yang belum dimanfaatkan harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan sebagai efek dari pemanfaatan suatu sumber daya. Begitu juga sumber daya genetik, baik itu nabati maupun hewani, yang disebut juga sebagai plasma nutfah, ini diusahakan tidak mengalami kepunahan pada saat pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, pada pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan atau unrenewable resources, seperti bahan-bahan tambang, minyak, mineral, gas bumi, maka penggunaannya harus dilakukan secara bijaksana dan sehemat mungkin, agar pemanfaatannya dapat berjangka panjang dan eksploitasinya tidak menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Di sini ada kata kunci hemat, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan. Hubungan antara sumber daya alam dan masyarakat manusia di dalam pengelolaan sumber daya alam dapat digambarkan seperti pada diagram ini, di mana manusia di dalam memanfaatkan atau mengelola sumber daya alam ini harus disertai dengan suatu keterampilan dan pengetahuan yang dapat diperoleh melalui pendidikan maupun pelatihan, sehingga manusia menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, yang mempunyai kompetensi di dalam proses produksi pemanfaatan sumber daya alam ini, sekaligus juga manusia mempunyai kompetensi di dalam membina sumber daya alam ini melalui kegiatan pembinaan, konservasi maupun rehabilitasi. Nah, manusia melalui tenaga kerja akan mengeksploitasi sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah, kemudian masuk ke dalam proses produksi yang dilakukan oleh tenaga kerja dan menghasilkan produk atau barang untuk konsumsi. Nah, selama proses produksi akan juga dihasilkan produk sampingan, yaitu berupa limbah yang akan masuk ke lingkungan. Begitu juga pada saat konsumsi juga ini akan ada produk buangan berupa limbah. Nah, di samping proses produksi, pemanfaatan sumber daya alam ini juga melalui pemanfaatan
secara tidak langsung berupa manfaat lain, misalnya untuk rekreasi, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, apa inti dari diagram ini? Artinya, dalam pengelolaan sumber daya alam, manusia harus mempunyai kompetensi yang memadai berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik, ya, yang diwujudkan dalam tenaga kerja yang kompeten, tidak hanya dalam proses produksi, tapi juga untuk pembinaan terhadap sumber daya alam itu sendiri, sehingga sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ada beberapa prinsip pengelolaan sumber daya alam yang perlu menjadi landasan operasional ya, bagi manusia di dalam mengelola sumber daya alam menuju sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang pertama adalah prinsip berkelanjutan atau sustainability, keberlanjutan. Di sini prinsip ini mengharuskan manusia memanfaatkan secara optimal sumber daya alam sembari memelihara proses-proses ekologis esensial dan membantu preservasi atau pengawetan dan juga pelestarian atau konservasi untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatannya. Nah, di sini dalam prinsip berkelanjutan ini ada 3P, ya, jadi ada P pertama adalah pengawetan atau perlindungan, P kedua adalah pelestarian, dan P ketiga adalah pemanfaatan yang berkelanjutan. Nah, dalam tataran ini, penerapan kaedah-kaedah daya dukung lingkungan menjadi kunci keberlanjutan. Nah, daya dukung di sini dalam artian adalah batas-batas lingkungan menyediakan sumber daya alam bagi pemenuhan kebutuhan manusia, ya, baik pada generasi saat ini juga generasi yang akan datang. Jadi pemanfaatan sumber daya alam itu tetap harus berada dalam batas-batas daya dukung ya, agar tidak terjadi kemerosotan dari mutu maupun kuantitas sumber daya alam itu sendiri. Berikutnya ada prinsip keadilan atau justice, ya. Artinya pengelolaan sumber daya alam ini harus mempertimbangkan keadilan antar generasi, tidak hanya untuk memenuhi generasi saat ini, tapi juga bagi generasi yang akan datang. Karena pada prinsipnya alam ini adalah bukan warisan dari nenek moyang, tetapi itu adalah titipan ya, yang harus kita jaga, pelihara, dan tingkatkan nilainya. Juga dari prinsip keadilan yang penting adalah keadilan antar kelompok masyarakat. Tidak boleh di dalam pengelolaan sumber daya alam ada pihak atau kelompok masyarakat yang dirugikan dan kelompok masyarakat yang diuntungkan secara berlebih. Prinsip yang ketiga adalah keterpaduan, integration, ya, ada keterpaduan antar pemerintahan. Kalau dalam konteks Indonesia ada pemerintah pusat, ya, pemerintah daerah, juga keterpaduan antar sektor, pentingnya keterpaduan antar sektor yang terkait. Ya, misalnya sumber daya alam kelautan itu di situ juga banyak melibatkan sektor, ya, sektor kelautan perikanan, sektor perhubungan misalnya, sektor pariwisata, industri, pertambangan, dan lain sebagainya, supaya tidak terjadi konflik
antar sektor. Juga keterpaduan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di sini ada yang mewakili entitas pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kemudian keterpaduan spasial, yaitu keterpaduan antara ekosistem darat dan laut, dan keterpaduan hulu dan hilir. Nah, di dalam pengelolaan sumber daya alam juga perlu keterpaduan sains dan manajemen dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu yang saling mendukung. Dan yang juga terpenting adalah adanya keterpaduan antar wilayah, terutama terhadap sumber daya alam yang lintas wilayah. Ini terutama untuk wilayah-wilayah pulau yang besar. Nah, di dalam sumber daya alam itu terlibat lebih dari satu wilayah ya yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri. Prinsip yang keempat adalah demokrasi. Nah, demokrasi di sini mengharuskan pengelolaan sumber daya alam itu adanya partisipasi masyarakat, transparan, dan juga akuntabel. Hal yang terkait dengan akuntabilitas, pertanggungjawaban ini harus juga dikedepankan. Nah, materi kedua selanjutnya yang kita bahas adalah implikasi lingkungan dari pengelolaan sumber daya alam dan jasa ekosistem. Nah, implikasi dari pengelolaan sumber daya alam dan jasa ekosistem ini terutama adalah munculnya masalah di dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, permasalahan pengelolaan sumber daya alam ini bersumber terutama pada jumlah penduduk yang semakin meningkat. Kecenderungan penduduk yang terus meningkat tentu akan membutuhkan sumber daya alam yang juga akan semakin meningkat. Ya, sementara batas-batas kemampuan alam menyediakan sumber daya ini tentu relatif tidak meningkat. Nah, ada rumus ya bahwa suatu masyarakat atau penduduk yang bergantung kepada sumber daya alam, ya, kemakmurannya akan berbanding lurus dengan sumber daya alam yang tersedia dan berbanding terbalik dengan banyaknya penduduk yang memanfaatkannya. Artinya, pada saat sumber daya alam yang tersedia tetap, sementara penduduk yang memanfaatkannya akan semakin meningkat atau semakin banyak, maka tingkat kemakmurannya akan menurun. Contoh misalnya pada kasus perikanan, ya, jadi kemakmuran dari nelayan itu akan cenderung menurun karena sumber daya ikan yang tersedia di alam itu cenderung tetap, bahkan mungkin menurun, ya. Sementara jumlah nelayan yang bergantung kepada sumber daya ini semakin meningkat dari hari ke hari. Oleh karena itu, tingkat kemakmuran nelayan cenderung akan menurun. Nah, kemakmuran akan cepat berkurang dengan bertambahnya penduduk. Ini berlaku untuk penduduk ya, yang hidupnya, kemakmurannya bergantung kepada sumber daya alam. Ya, misalnya sumber daya alam perikanan, ya, sumber daya alam pertanian, atau sumber daya alam tambang lainnya. Oleh karena itu, maka jumlah penduduk harus dikendalikan. Nah, sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas-batas ya, dalam mendukung kehidupan yang disebut sebagai daya dukung. Nah, ini tadi sudah kita uraikan terkait dengan daya dukung sumber daya alam terhadap kehidupan manusia. Itu ada batas-batasnya. Daya dukung ini adalah sama dengan jumlah populasi manusia yang optimal, yang dalam jangka waktu
panjang dapat dipenuhi kebutuhannya oleh suatu satuan lingkungan atau sumber daya alam. Jadi daya dukung ini juga dapat diartikan seberapa besar jumlah populasi manusia yang optimal dapat didukung untuk mempertahankan tingkat kemakmurannya dalam jangka panjang ya, atas sumber daya atau satuan lingkungan yang tersedia. Pemanfaatan sumber daya alam dapat menimbulkan akibat sampingan. Nah, ini juga implikasi dari pengelolaan sumber daya alam yang diagram tadi kita sudah pelajari. Ya, di samping produk-produk yang bermanfaat, ya, pemanfaatan sumber daya alam akan menimbulkan beberapa akibat sampingan. Yang pertama berupa kerusakan atau kemerosotan pada sumber daya alam, seperti kerusakan terumbu karang, kerusakan hutan, kerusakan tanah, dan lain-lain. Ya. Juga pencemaran ya, dari limbah yang dihasilkan, bisa berupa pencemaran fisik, berupa pencemaran tanah dan air, ya, pencemaran kimiawi, dan juga pencemaran biologis. Pemanfaatan sumber daya alam ini juga dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan sebagai akibat dari pencemaran dan terjangkitnya wabah penyakit. Misalnya penyakit saluran pernapasan, wabah malaria, dan lain-lain. Nah, berikutnya pemanfaatan sumber daya alam juga dapat menimbulkan gangguan sosial seperti keresahan masyarakat. Ya, misalnya ditunjukkan dengan adanya demonstrasi atau protes dari masyarakat pada suatu kegiatan atau usaha pemanfaatan sumber daya alam. Ya, ini karena tidak dipenuhinya prinsip pengelolaan sumber daya alam, salah satunya adalah prinsip demokrasi, yaitu terkait dengan partisipasi masyarakat dan juga terkait dengan akuntabilitas. Nah, masalah lingkungan hidup semakin besar dengan makin besarnya jumlah penduduk. Jadi hubungan antara besarnya masalah lingkungan hidup dan jumlah penduduk ini bisa juga dibuatkan formula di mana masalah lingkungan hidup ini sama dengan jumlah penduduk kali dengan jumlah penggunaan sumber daya per orang dan kali kerusakan yang ditimbulkan per satuan penggunaan. Nah, masalah lingkungan hidup ini besarnya akan sama dengan jumlah penduduk kali jumlah penggunaan sumber daya per orang dan juga kali kerusakan yang ditimbulkan per satuan penggunaan. Nah, misalnya masalah lingkungan hidup, contohnya adalah masalah terumbu karang, itu akan sebanding dengan jumlah orang yang memanfaatkan sumber daya terumbu karang itu dikali dengan jumlah masing-masing orang menggunakannya dan dikalikan dengan besarnya kerusakan pada setiap kali penggunaan. Nah, dari rumus empiris ini dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus disertai dengan pembatasan jumlah penduduk. Oleh karena itu, penting pengendalian penduduk dunia. Yang kedua, penduduk dan masyarakat manusia yang memanfaatkan sumber daya alam perlu mendapat pendidikan, pelatihan, penyuluhan agar dapat mencegah atau mengurangi kerusakan pada sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tadi sudah kita bahas bahwa pengelolaan sumber daya alam itu harus disertai dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sehingga mampu memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan juga membina sumber daya alam itu ya, melalui kegiatan
perlindungan maupun pelestarian, dan itu diperoleh melalui pendidikan maupun pelatihan. Yang ketiga, harus ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar kerusakan-kerusakan dapat dicegah dan dikurangi. Di sini ada instrumen hukum untuk mencegah tindakan seseorang yang memanfaatkan sumber daya alam melalui aktivitas yang merusak atau menimbulkan efek terhadap kerusakan sumber daya alam itu sendiri. Kemudian yang keempat, harus ada upaya pembinaan, perlindungan, pelestarian, dan rehabilitasi terhadap sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Ya, jadi demikianlah materi pembelajaran minggu ini. Materi ini akan dibahas secara lebih detail pada sesi diskusi. Untuk itu, terima kasih telah menyimak. Sekian dan terima kasih.